Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum itu nanti kalian berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sudah selesai. Ini kita akan absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hah? Siapa? Wandini. Oke. Untuk ini untuk selanjutnya kita akan masuk ke tentang kalian pembuatan daripada jaringan. Jadi ini akan kalian bisa gunakan nanti ketika kalian mampu, ketika kalian bisa memahami tentang jaringan. Nah, zaman sekarang ini saya tanya, kalian ada yang punya wifi di rumah? Kalian tahu orang yang pekerjaannya wifi? Oke. Ini secara gambarannya nanti kalian itu akan dibawa untuk pembuatan daripada jaringan. Nah, jaringan di sini salah satunya adalah pembuatan kabel LAN. Kalau yang sekarang kalian lihat di jalan-jalan itu sudah menggunakan FO, fiber optik. Nah, kita akan belajar dulu yang dasar untuk pembuatan daripada jaringannya. Nanti ketika kalian mampu, ketika kalian bisa, misalkan kalian di rumah ada jaringan dari IndiHome ataupun dari LJN ataupun dari apa. Nah, itu kan alat ada satu. Misalkan kalian mau menyebarkan ataupun mau menambahkan alat, nah itu kalian bisa menggunakan kabel ini yang nantinya kita buat. Untuk memperluas jangkauan, misalkan ya yang dari IndiHome itu ada di depan ataupun di ruang tamu, kalian mau membuatnya di kamar kalian ada, ini bisa. Jadi nanti bisa diaplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini caranya. Kalian bisa membuat tentang perkabelan. Jadi kabel LAN, local area network, itu nanti akan kalian bisa pelajari. Ketika sudah mempelajari, kalian bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata kalian, salah satunya di rumah kalian sendiri ataupun di teman kalian, untuk bisa menyebarkan ataupun memperluas jangkauan daripada jaringan. Oke, ada yang tahu? Misalkan tadi sudah ya, ada yang sudah mempunyai wifi ataupun apa di rumahnya. Kalian pernah membuatnya ataupun menyebarkan menjadi dua, misalkan dari ruang tamu ke kamar ataupun ke belakang. Kita akan masuk ke pretest dulu. Nanti kalian pretest. Ya. Ya, selesai. Oke, kalau sudah, untuk pengisian pretestnya kita akan masuk ke materi yang hari ini, itu untuk pengenalan daripada jaringan.
ada modul yang nantinya kalian bisa baca di lembar belakangnya, juga ada LKPD yang nantinya akan kalian isi untuk dipresentasikan. Kalian bisa perhatikan ke depan. Nah, ini ada untuk jaringan daripada komputer dan internet, masuk ke pengenalan jaringan. Nah, ini model daripada jaringan yang biasanya ada, yang di sekitar kita ataupun yang ada di sekolahan. Nah, ini modelnya, tampilannya. Di situ ada server, misalkan menggunakan HP seperti kalian, itu bisa langsung masuk ke router, nanti bisa dijaringkan ataupun disebarkan melalui kabel LAN, kabel UTP, kabel STP. Contoh mudahnya, kalian pernah masuk ke lab. Di situ, di lab itu adalah jaringan yang sederhana untuk sekolah. Jadi ada lab itu menggunakan kabel. Nah, di situ nanti kalian akan bisa memahaminya mana. Nah, ini untuk jaringan LAN. Nah, jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil untuk model jaringannya seperti jaringan komputer sekolah, jaringan di kampus, di lab, gedung, kantor, dalam rumah atau yang lebih kecil. Jadi misalkan kalian ini untuk jaringan daripada komputer itu kayak di sekolah, misalkan ada di ruang tata usaha, ada di ruang guru, itu menggunakan jaringan semua. Misalkan contoh lagi kayak contohnya itu ada di lab kalian bisa melihat. Nah, itu menggunakan jaringan semua. Karena apa? Karena komputer satu dengan komputer yang lainnya itu terhubung. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas, yang nantinya akan kita praktekkan untuk pertemuan mendatangnya. Kita akan membuat skala kecil di lab. Jadi nanti komputer satu dengan komputer yang lain itu saling terhubung menggunakan kabel jaringan. Yang materinya yang sekarang kita akan bahas, nanti kalian membuat satu kabel jaringan. Pertemuan mendatangnya kita akan membahas ataupun membuat jaringan lab sederhana di sekolah. Nah, nih ini yang ada di lab kalian sudah tahu. Kalau di gedung, kantor, di rumah. Nah, yang di rumah yang tadi saya sebutkan, misalkan kalian mempunyai jaringan ataupun kalian mempunyai internet sendiri di rumah. Oke, kalian bisa perhatikan cara untuk pembuatan kabelnya. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kabel LAN tipe cross dan stripe. Namun sebelum kita lanjutkan, tidak ada salahnya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kabel LAN. Kabel LAN adalah kabel yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan LAN. Apa itu jaringan LAN? Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang berada dalam suatu gedung atau ruangan, seperti laboratorium komputer, warnet, dan lain sebagainya. Pemasangan kabel LAN tidak seperti pemasangan kabel listrik yang membutuhkan tiang yang tinggi untuk meletakkan kabelnya. Kabel LAN didesain untuk penggunaan di dalam ruangan saja, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam satu ruangan atau gedung dengan menggunakan hub atau switch, dan instalasinya sangat mudah. Jenis kabel yang digunakan dalam membangun jaringan LAN adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair ada dua jenis, yaitu shared twisted pair (STP) dan unshared twisted pair (UTP). Namun yang biasa digunakan adalah jenis UTP. Jadi kesimpulannya, kabel LAN adalah kabel jaringan yang dibuat menggunakan kabel twisted pair dan konektor RJ45. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan utama kita. Sekarang kalian sampai pembuatan kabel dan untuk pengecekan kabel itu sendiri. Dari kabel dari ujung satu ke ujung yang lainnya itu nyambung tidak? Siap? Oke. Ini sebagai bahannya setiap kelompok. Untuk kabelnya sudah, nanti ini alat yang nantinya akan kalian gunakan sebagai pembuatan daripada kabel jaringan. Oke, kalau yang sudah bisa langsung dikerjakan, bisa ngumpul.
ataupun bisa mencari yang lebih luas. Sistem baik duduk. Dah ya. Awas kalian perhatikan RJ45-nya ya. Takut nanti kuningannya itu lepas. Nah, ini kan sudah dimasukin kabel. Nah, tinggal di sini ditekan ininya, udah. Sampai bunyi. Nanti kuningannya itu tidak akan muncul masuk ke dalam. Tapi tadi nggak bunyi. Berarti kurang keras. Ya, sekelompok perwakilan ataupun berapa ya terserah. Iya, satu ya nanti bisa diulang lagi. Ayo, bentar lagi waktunya. Kakak pedalnya sudah diisi. Oke, kalau sudah hasil kerja kalian bisa dipresentasikan, maju ke depan, perwakilan saja berapa anak kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan materi dan menyampaikan presentasi kita tentang materi jaringan. Buatlah rangkuman dan kesimpulan cara pembuatan kabel jaringan Skype.
Kabel stripe merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya dan juga digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Langkah pembuatan: kupas terlebih dahulu sekitar 2 cm sampai kabel di dalam terlihat. 2. Pisah dan luruskan kabel. Urutkan warna kabel: orange putih, orange hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. 3. Kemudian masukkan orange putih di sebelah kiri dan seterusnya ke konektor RJ45 sampai dengan kabel coklat pada pin belakang. Gunakan tang setting untuk mengepres konektor, pastikan kawat terjepit dengan baik. Verifikasi konektivitas dengan menggunakan tester kabel jaringan. Kesimpulan, pembuatan kabel jaringan stripe melibatkan langkah-langkah seperti persiapan bahan penyusun kawat, pemasangan konektor, dan verifikasi konektivitas. Memastikan konsistensi dalam penyusunan kawat dan kepresan konektor sangat penting untuk mendapatkan kabel jaringan yang berfungsi dengan baik. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Apa pengertian topologi stripe? Topologi stripe suatu jenis struktur jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung langsung ke pusat atau simpul pusat. Pusat tersebut dapat berupa switch atau hub. Keuntungan topologi ini meliputi kemudahan manajemen, kehandalan, dan isolasi gangguan pada satu perangkat tanpa memengaruhi yang lain. Sudah cukup? Udah, kalau sudah ditutup. Ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan. Nanti setelah ini ada post test. Yang pertama kan ada pretest, sekarang post test. Linknya sudah saya kirimkan, tinggal dibagikan. Materi yang tadi siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, mangga dipersilakan untuk menyimpulkannya. Ya, ya berdiri aja. Kesimpulan yang tadi telah dipelajari adalah pembuatan kabel jaringan stripe melibatkan langkah-langkah seperti persiapan bahan penyusun kawat, pemasangan konektor, dan verifikasi konektivitas. Memastikan konsistensi dalam penyusun kawat dan kepresan konektor sangat penting untuk mendapatkan kabel jaringan yang berfungsi dengan baik. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beri aplaus. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi ini yang tadi kalian buat itu untuk kegiatan kalian nanti ke depan, itu kalian akan sangat berguna. Karena apa? Ketika tahu dari ini dasar dari sekolah, jadi ketika kalian keluar, ketika kalian bekerja, ketika kalian ada di masyarakat, pengalaman-pengalaman yang kalian kerjakan sekarang, saya yakin itu masih akan teringat. Karena apa? Karena kalian mengerjakannya dengan sendiri, bukan mengerjakan hasil orang lain. Ya.
Ini untuk materinya, materi hari ini kita cukupkan. Nanti untuk pertemuan mendatang, materi yang nantinya akan datang, hasil dari ini, hasil daripada pembuatan kabel ini yang nantinya kita akan praktekkan langsung di lab. Oke, jadi mana yang namanya hub, mana yang namanya router, mana yang namanya, nah ini barangnya, ini alatnya yang nantinya akan kita gunakan untuk menyambungkan kabel dan yang tadi dibuat dari PC ke hub ataupun nanti dari router ke hub, dari PC ke PC, dari PC satu ke hub, yang kedua ke hub juga, yang nantinya ini yang akan membuat satu jaringan LAN. Nah, topologinya yang nanti akan kita pakai itu adalah topologi star. Nah, itu materi yang akan datang, berarti kita akan langsung terjun, akan langsung mempraktekkan, kita akan setting lab komputer. Jadi harus perhatikan ketika pembelajaran ini, karena ketika kabel sudah selesai di perangkat keras, kita akan masuk ke softwarenya. Sama dengan ketika kalian belajar tentang perangkat keras daripada hardware komputer, langsung lagi ke software. Sama ini juga ada di perangkat kerasnya yang kita gunakan ataupun kita buat sekarang. Nanti pertemuan mendatang hasil kita perangkat keras ini kita gabungkan, kita pasang, nanti masuk ke perangkat keras. Nah, perangkat keras itu di bagian apa? Nanti ketika kalian membukanya itu ada di bagian pembuatan alamat IP address. Alamat daripada setiap komputer yang nantinya komputer ini mempunyai alamat IP address berapa. Yang satunya IP address berapa, yang satunya IP address berapa. Yang sehingga nanti ketika kita membutuhkan file, ketika kita mau men-sharing, ketika kita mau mengambil data dari komputer yang lain menggunakan IP itu. Sama ketika kalian ada di kelas, kalian tahu namanya teman kalian. Ketika dipanggil si A, si B tidak akan nengok. Ketika dipanggil si B, si A tidak akan nengok. Sama dengan PC, sama dengan komputer. Ketika kita memanggilnya menggunakan IP 192.168 misalkan 0 ataupun 1, nanti di belakangnya itu 23 sampai 255 yang kelas C. Nah, ini ketika 192.168.0.2 komputer yang kita punyai, misalkan kita mau memanggil yang IP-nya 192.168.0.5, ya kita tertuju ke komputer yang itu. Nah, itu nantinya ketika kita menggunakan hardware ini, dipasang hardwarenya, nanti masuk ke aplikasi, ke softwarenya. Setelah software ini yang nantinya akan kita buat untuk mengecek komputer ini terhubung dengan komputer mana-mana. Jadi IP bisa dilihat ketika dipasang IP. Ketika tidak dipasang IP, nah untuk jaringan lokal ini tidak akan bisa terhubung. Karena apa? Misalkan hardwarenya sudah terpasang tapi softwarenya belum. Misalkan contoh ketika kalian satu kelas, kalian kan sudah mempunyai nama semua kan? Nah, ketika kalian memanggil ataupun ketika kedatangan teman kalian yang tidak mempunyai nama, kalian bisa memanggil tidak? Sama dengan PC, sama dengan komputer, ketika mempunyai IP itu bisa dipanggil ataupun bisa dibuka ataupun bisa ditarik. Ketika tidak mempunyai IP berarti ini tidak terhubung ke dalam jaringan ataupun terputus, cuman komputer itu sendiri. Yang lainnya masih. Nah, ini kelebihan daripada topologi star. Jadi ketika PC mati, ya PC itu saja yang tidak bisa bekerja ataupun tidak berjalan, yang lainnya masih jalan. Paham ya? Oke. Itu untuk pertemuan yang akan datang. Jadi kita membahasnya tentang IP, tentang perangkat kerasnya, perangkat keras sekarang, perangkat lunaknya nanti pertemuan mendatang. Oke, kalau sudah
Kita akhiri pelajaran hari ini karena waktunya sudah selesai. Pelajaran hari ini kita akhiri untuk berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Pelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Mari kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kalian keluar, peralatan yang tadi kalian bisa pindahkan ke depan. Untuk meja kalian tata seperti ulang. Tapi jangan digeret, jangan digeser, diangkat. Paham ya? Done.